Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hari ini, rupiah kembali berada di bawah tekanan, nilai tukarnya melemah, arus modal asing mulai keluar, dan pasar merespons dengan cepat bahkan sebelum perubahan itu benar-benar terasa di kehidupan sehari-hari. Perubahan angka di layar bukan lagi sekadar fluktuasi biasa, ia mulai memengaruhi cara orang melihat masa depan ekonomi. Dan justru karena situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya, kekhawatiran tersebut menjadi semakin nyata. Situasi seperti ini pernah terjadi menjelang runtuhnya Orde Baru. Saat itu tekanan terhadap rupiah muncul perlahan, mengikuti gejolak keuangan global dan kebijakan yang tampak teknis dan profesional. Banyak pihak menganggap langkah-langkah dari lembaga keuangan internasional sebagai respons wajar terhadap krisis. Namun setelah semuanya berlalu, muncul berbagai pernyataan dan dokumen yang menimbulkan pertanyaan. Apakah tekanan itu benar-benar netral atau justru menjadi bagian dari dinamika yang lebih besar yang ikut mendorong perubahan kekuasaan hingga berakhirnya era Soeharto? Di titik inilah sebuah pola mulai terlihat. Ketika nilai tukar melemah, kepercayaan pasar ikut turun dan ruang gerak pemerintah menjadi terbatas. Keputusan ekonomi tidak lagi berdiri sendiri, semuanya terhubung dengan kepentingan yang lebih luas, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Dalam situasi seperti ini, tekanan terhadap mata uang bukan sekadar soal ekonomi, ia juga mencerminkan posisi sebuah negara dalam peta kekuatan global. Inilah kisah tentang kekuatan besar di balik runtuhnya Orde Baru, tentang tekanan yang tak selalu terlihat, tentang dinamika global yang bergerak di balik layar, dan tentang keputusan-keputusan yang mengubah arah Indonesia untuk selamanya. Pada pertengahan dekade 1990-an, Indonesia berada di titik yang jarang dicapai negara berkembang. Selama hampir 3 dekade, sejak akhir dekade 1960-an, ekonominya tumbuh stabil di atas 7% per tahun. Ini bukan sekadar angka, di baliknya terjadi perubahan besar dalam struktur ekonomi nasional. Perubahan ini mengangkat Indonesia dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah. Bahkan pada tahun 1993, Bank Dunia memasukkan Indonesia ke dalam kelompok yang disebut sebagai keajaiban Asia Timur, sebuah label yang saat itu hanya diberikan pada sedikit negara di dunia. Namun, capaian ekonomi tersebut tidak berdiri sendiri. Di balik pertumbuhan yang stabil, ada sistem politik yang dikendalikan dengan ketat oleh Soeharto. Pemerintahan Orde Baru membangun kekuasaan yang terpusat, mengendalikan birokrasi, militer, hingga ruang politik dalam negeri. Bagi banyak negara barat, terutama Amerika Serikat, model seperti ini justru dianggap menguntungkan. Stabilitas politik dinilai mampu menjamin keamanan investasi dan mencegah gejolak di negara sebesar Indonesia. Kepentingan barat terhadap stabilitas Indonesia tidak hanya didorong oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh dinamika geopolitik Perang Dingin. Setelah peristiwa G30S dan pembubaran PKI, Indonesia ditempatkan sebagai salah satu benteng utama untuk menahan penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Amerika Serikat tidak hanya memberikan dukungan politik, tetapi juga mendorong bantuan ekonomi melalui konsorsium donor internasional IJJI yang dibentuk pada tahun 1967. Lewat mekanisme ini, negara-negara barat membantu menstabilkan ekonomi Indonesia, sekaligus memastikan arah kebijakannya tetap sejalan dengan kepentingan mereka. Hubungan tersebut juga tercermin dalam cara Washington menilai dinamika politik domestik Indonesia pada masa Orde Baru.
Meskipun pemerintah Amerika Serikat mengetahui adanya berbagai praktik represif seperti pembatasan kebebasan politik, pengendalian kehidupan sipil, dan pengekangan oposisi, hal itu tidak secara signifikan mengganggu hubungan kedua negara. Selama pemerintahan Soeharto mampu menjaga stabilitas nasional dan mempertahankan orientasi anti-komunis yang sejalan dengan kepentingan Barat, isu demokrasi dan hak asasi manusia cenderung ditempatkan sebagai pertimbangan sekunder. Dalam logika perang dingin, stabilitas dan posisi geopolitik dianggap lebih penting daripada standar demokrasi atau hak asasi manusia. Selama lebih dari 2 dekade, pola ini menciptakan keseimbangan yang relatif stabil. Indonesia memperoleh akses terhadap modal, teknologi, dan dukungan internasional. Di sisi lain, Amerika Serikat mendapatkan sekutu penting yang membantu menjaga Asia Tenggara tetap berada dalam pengaruhnya. Dalam konteks ini, Soeharto bukan sekadar pemimpin Indonesia, melainkan juga bagian dari sistem keamanan regional yang lebih luas. Namun keseimbangan tersebut tidak bertahan selamanya. Pada akhir tahun 1991, Uni Soviet runtuh, mengakhiri Perang Dingin yang selama ini menjadi dasar utama hubungan strategis tersebut. Tanpa ancaman komunisme, alasan utama Amerika Serikat untuk mendukung rezim seperti Orde Baru mulai melemah. Di saat yang sama, kebijakan luar negeri Amerika mulai bergeser, lebih menekankan isu demokrasi, hak asasi manusia, dan liberalisasi ekonomi sebagai bagian dari diplomasi mereka. Perubahan ini tidak langsung memutus hubungan, tetapi secara perlahan menggeser cara pandang Washington terhadap Jakarta. Soeharto yang sebelumnya dilihat sebagai penjaga stabilitas kawasan, mulai dinilai melalui standar yang berbeda. Dari sinilah, tekanan yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1991 bukan sekadar menandai berakhirnya Perang Dingin. Peristiwa tersebut juga mengubah hubungan Indonesia dan Amerika Serikat secara mendasar. Soeharto awalnya dipandang Washington sebagai sekutu penting dalam menghadang pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Selama ancaman itu masih ada, dukungan terhadap Orde Baru dianggap sebagai bagian dari kepentingan strategis Amerika. Namun ketika Uni Soviet bubar dan Perang Dingin berakhir, mempertahankan dukungan tanpa syarat kepada Orde Baru tidak lagi menjadi kebutuhan geopolitik yang mendesak. Perubahan itu segera terlihat dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada era pemerintahan Bill Clinton. Jika sebelumnya perhatian utama tertuju pada persaingan militer dan ideologi, kini fokus bergeser ke demokrasi, hak asasi manusia, dan pasar bebas. Negara-negara berkembang tidak lagi dinilai berdasarkan sikap mereka terhadap komunisme, melainkan dari keterbukaan ekonominya serta sistem politik yang dianggap demokratis. Dalam sudut pandang baru ini, model pemerintahan Soeharto yang sangat terpusat mulai dipandang sebagai masalah. Apa yang dulu dianggap sebagai sumber stabilitas, kini justru dinilai sebagai penghambat perubahan. Selain itu, tekanan terhadap Indonesia juga datang dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Di Kongres, semakin banyak politisi yang mempertanyakan kebijakan lama Washington terhadap rezim-rezim otoriter di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pada saat yang sama, organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International semakin aktif mengangkat berbagai pelanggaran hak asasi manusia ke perhatian publik internasional. Isu yang sebelumnya jarang dibahas, seperti tahanan politik, pembatasan kebebasan pers, dan pengawasan terhadap serikat buruh, kini mulai menjadi sorotan dalam pembahasan tentang Indonesia. Perubahan sikap dunia terhadap Indonesia semakin terasa setelah peristiwa Santa Cruz di Timor Timur pada November tahun 1991. Rekaman kejadian ketika aparat menembaki para demonstran berhasil dibawa keluar oleh jurnalis asing dan ditayangkan ke berbagai negara. Apa yang sebelumnya hanya diketahui melalui laporan tertulis, kini dapat disaksikan langsung oleh jutaan orang. Dan untuk pertama kalinya, citra Orde Baru sebagai pemerintahan yang stabil mulai dipertanyakan secara terbuka di panggung internasional. Pada saat yang sama, gesekan juga mulai muncul di bidang ekonomi.
Memasuki pertengahan dekade 1990-an, negara-negara barat yang semakin mendorong perdagangan bebas dan keterbukaan pasar mulai mengkritik praktik monopoli dan perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu. Indonesia pun tidak luput dari sorotan. Banyak pihak menilai bahwa perekonomian Indonesia terlalu bergantung pada jaringan bisnis yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Monopoli perdagangan cengkeh oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh, dominasi Bogasari dalam industri tepung terigu, hingga proyek mobil nasional Timor yang memperoleh berbagai kemudahan khusus sering dijadikan contoh bagaimana persaingan usaha belum berjalan secara setara. Berbagai perkembangan tersebut perlahan mengubah hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Jika sebelumnya kedua pihak terikat oleh kepentingan strategis yang jelas, maka pada awal dekade 1990-an hubungan itu mulai diwarnai kritik dan tuntutan perubahan. Soeharto tidak lagi dilihat sebagai penjaga stabilitas kawasan, tetapi sebagai pemimpin dari sistem yang dinilai perlu disesuaikan dengan aturan baru yang sedang dibentuk di tingkat global. Ketika posisi Soeharto dalam tatanan global mulai dipertanyakan, tekanan terhadap Indonesia pun semakin meningkat. Namun alih-alih mengikuti arah yang diinginkan pihak luar, Soeharto mulai mencari cara untuk mempertahankan ruang gerak Indonesia di panggung internasional. Tekanan dari negara-negara barat pada awal dekade 1990-an tidak membuat Soeharto mengambil posisi bertahan. Sebaliknya, ia melihat perubahan dunia pasca Perang Dingin sebagai peluang untuk memperkuat pengaruh Indonesia di tingkat internasional. Dan kesempatan itu datang pada tahun 1992 ketika Jakarta menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok. Dalam pertemuan tersebut, Soeharto terpilih sebagai ketua Gerakan Non-Blok. Jabatan ini memberinya panggung yang lebih luas untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, sekaligus mengkritik tatanan ekonomi dunia yang dinilai lebih menguntungkan negara-negara maju. Dalam berbagai forum internasional termasuk di PBB, Soeharto mulai menyoroti kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Ia mengkritik beban utang yang harus ditanggung banyak negara miskin, serta menuduh lembaga keuangan internasional sering menggunakan bantuan ekonomi untuk memengaruhi kebijakan negara penerimanya. Melalui pesan ini, Soeharto berupaya menempatkan Indonesia sebagai bagian dari suara kolektif dunia ketiga yang menuntut hubungan internasional yang lebih seimbang. Sikap ini juga memiliki nilai politik di dalam negeri. Pada pertengahan dekade 1990-an, kritik terhadap Orde Baru semakin sering terdengar. Sebagian mahasiswa, intelektual, dan kelompok oposisi menilai pemerintah terlalu bergantung pada modal asing dan kepentingan Barat. Untuk menjawab kritik tersebut, pemerintah semakin menonjolkan tema nasionalisme ekonomi. Melalui media dan berbagai pidato resmi, Soeharto digambarkan sebagai pemimpin yang menjaga kedaulatan Indonesia dan tidak mudah tunduk pada tekanan dari luar negeri. Pesan tersebut terlihat lebih jelas pada akhir tahun 1995. Saat Amerika Serikat berupaya mengisolasi Iran melalui embargo ekonomi, Soeharto justru melakukan kunjungan resmi ke Teheran. Langkah ini menarik perhatian karena Indonesia selama ini dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Washington. Dalam pertemuannya dengan Presiden Iran, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Soeharto menunjukkan bahwa Indonesia tetap bersedia menjalin kerjasama dengan negara yang sedang dijauhi Barat. Kerjasama yang dibahas tidak berhenti pada simbol diplomatik. Indonesia dan Iran menjajaki berbagai proyek di sektor energi, termasuk pasokan minyak dan pembangunan kilang. Bagi Indonesia, kerjasama ini membuka pilihan baru di luar mitra-mitra tradisionalnya. Namun di mata Washington, langkah tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa Jakarta mulai mengambil jalur yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan perubahan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Jika pada masa Perang Dingin hubungan dengan Barat dibangun atas kepentingan bersama menghadapi komunisme, maka pada pertengahan dekade 1990-an Soeharto semakin menonjolkan identitas Indonesia sebagai bagian dari negara-negara berkembang yang memiliki kepentingan sendiri. Pendekatan ini memberi Indonesia keleluasaan yang lebih besar, tetapi sekaligus menambah jarak dengan beberapa negara barat. Seiring waktu, ketegangan yang awalnya bergerak di ranah diplomasi dan ekonomi mulai merambah ke area yang lebih sensitif, yaitu hubungan militer. Disinilah kepentingan Indonesia dan Amerika Serikat mulai berhadapan secara langsung. Memasuki pertengahan dekade 1990-an, ketegangan Indonesia dan Amerika Serikat mulai merambah ke bidang yang lebih sensitif, kerja sama militer. Selama bertahun-tahun, hubungan pertahanan menjadi salah satu fondasi penting hubungan kedua negara. Namun meningkatnya sorotan internasional terhadap situasi di Timor Timur mendorong Kongres Amerika Serikat mengambil sikap yang lebih keras terhadap Jakarta. Pada awalnya tekanan tersebut muncul dalam bentuk penghentian program pelatihan militer International Military Education and Training atau IMET. Selama bertahun-tahun program ini menjadi jalur penting bagi perwira Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer di Amerika Serikat. Setelah itu, Kongres juga membekukan rencana penjualan tambahan jet tempur F-16 serta memperketat akses Indonesia terhadap sejumlah perlengkapan dan suku cadang militer buatan Amerika. Dampaknya segera terasa. Ketika sebagian sistem pertahanan bergantung pada teknologi barat, setiap pembatasan langsung memengaruhi kesiapan operasional militer Indonesia. Bagi Soeharto, situasi ini menghadirkan dilema. Semakin besar ketergantungan pada satu pemasok senjata, semakin mudah pula Indonesia ditekan melalui jalur militer. Karena itu pada tahun 1997 pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan program IMET dan membatalkan rencana pembelian jet tempur F-16. Langkah tersebut menjadi pesan yang jelas bahwa Indonesia tidak ingin kebijakan pertahanannya ditentukan oleh tekanan dari luar. Langkah yang lebih mengejutkan datang pada tahun yang sama. Indonesia mulai membuka komunikasi intensif dengan Rusia, negara yang selama puluhan tahun berada di kubu berseberangan dengan Amerika Serikat. Delegasi tingkat tinggi yang dipimpin B.J. Habibie dikirim ke Moskow untuk menjajaki kerja sama pertahanan. Dalam pembicaraan tersebut, kedua pihak membahas kemungkinan pengadaan berbagai alutsista Rusia, termasuk pesawat tempur Sukhoi dan helikopter angkut Mi-17. Bahkan skema pembiayaan yang dibicarakan membuka peluang penggunaan sistem imbal dagang, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada transaksi berbasis dolar Amerika. Langkah ini segera menarik perhatian Washington. Bagi Amerika Serikat, pendekatan Indonesia ke Rusia bukan sekadar urusan pembelian senjata. Manuver tersebut menunjukkan bahwa Jakarta mulai mencari alternatif di luar jaringan pertahanan yang selama ini didominasi Barat. Di tengah upaya Amerika mempertahankan pengaruhnya setelah berakhirnya Perang Dingin, perkembangan ini dipandang sebagai sinyal yang tidak bisa diabaikan. Dari sudut pandang Indonesia, pendekatan ke Rusia merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber persenjataan. Namun langkah itu juga memperbesar jarak dengan Washington. Jika sebelumnya perbedaan kedua negara masih berkisar pada isu diplomasi dan ekonomi, kini ketegangan mulai menyentuh sektor keamanan yang jauh lebih sensitif. Ketika hubungan politik dan militer semakin menjauh, situasi global menghadirkan perkembangan lain yang tidak kalah menentukan. Pada saat ruang kompromi semakin sempit, gelombang krisis finansial di Asia mulai muncul, membawa tekanan baru yang tidak lagi terbatas pada hubungan antar negara, tetapi langsung menyentuh stabilitas ekonomi di dalam negeri. Di saat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat sedang mengalami ketegangan, ancaman lain muncul dari arah yang tidak terduga. Pada pertengahan tahun 1997, krisis keuangan yang bermula di Thailand mulai menjalar ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.
Dalam hitungan minggu, nilai tukar rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.400 per dolar Amerika Serikat merosot hingga menembus Rp4.000. Bukan hanya karena masalah ekonomi, tetapi juga karena kepanikan yang menyebar di pasar keuangan. Investor berlomba-lomba melepas rupiah, dan dalam waktu singkat kepercayaan terhadap mata uang Indonesia mulai menghilang. Pada tahap awal, krisis ini masih terbatas pada sektor keuangan. Di bidang politik, posisi Soeharto tampak tetap kokoh. Golkar masih mendominasi parlemen, sementara militer tetap berada di belakang pemerintah. Tidak ada tanda-tanda bahwa kekuasaan yang telah dibangun selama lebih dari 3 dekade akan terguncang dalam waktu dekat. Dengan kata lain, meskipun rupiah terus melemah, stabilitas politik saat itu masih terlihat terjaga. Perubahan mulai terjadi ketika tekanan pasar tidak mereda dan pemerintah memutuskan membuka pintu bagi intervensi eksternal. Pada Oktober tahun 1997, Indonesia secara resmi mengundang IMF untuk masuk dengan paket bantuan sebesar 43 miliar dolar Amerika Serikat. Di permukaan, langkah ini diposisikan sebagai upaya profesional untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menstabilkan sistem keuangan. Namun bantuan tersebut datang bersama seperangkat syarat yang tidak hanya menyentuh aspek teknis ekonomi, tetapi juga membentuk ulang cara negara mengelola sistemnya sendiri. Melalui dokumen yang dikenal sebagai Letter of Intent, pemerintah Indonesia berkomitmen menjalankan berbagai reformasi ekonomi. Suku bunga dinaikkan, subsidi mulai dikurangi, dan peran negara dalam aktivitas pasar dibatasi. Secara teori, langkah-langkah ini dirancang untuk mengembalikan kepercayaan investor dan memperkuat disiplin fiskal. Namun pelaksanaannya terjadi ketika ekonomi sedang berada dalam kondisi rapuh. Akibatnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk menenangkan pasar justru memperberat tekanan terhadap dunia usaha dan memperlambat aktivitas ekonomi di dalam negeri. Salah satu langkah paling kontroversial terjadi di sektor perbankan. Pada 1 November tahun 1997, pemerintah menutup 16 bank swasta nasional sebagai bagian dari program restrukturisasi. Dari sudut pandang ekonomi, keputusan ini dimaksudkan untuk membersihkan sistem perbankan yang bermasalah. Namun bagi masyarakat, pesan yang diterima justru berbeda. Tidak ada jaminan yang jelas mengenai keamanan simpanan nasabah. Akibatnya, banyak orang mulai bertanya, jika bank-bank besar bisa ditutup, apakah uang mereka benar-benar aman? Jawabannya muncul hampir seketika. Di berbagai kota, nasabah mulai berbondong-bondong mendatangi bank untuk menarik tabungan mereka. Fenomena yang dikenal sebagai bank run menyebar dengan cepat. Bukan hanya bank yang ditutup yang terkena dampaknya, tetapi juga bank-bank lain yang sebenarnya masih beroperasi normal. Dalam waktu singkat, krisis nilai tukar berubah menjadi krisis kepercayaan, dan kali ini dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejak saat itu, krisis memasuki fase yang lebih berbahaya. Sistem perbankan melemah, aktivitas ekonomi melambat, dan modal asing terus mengalir keluar dari Indonesia. Masalah yang sebelumnya hanya terjadi di pasar keuangan kini mulai menjalar ke kehidupan sehari-hari. Perusahaan kesulitan mendapatkan kredit, investasi menurun, dan tekanan terhadap perekonomian semakin sulit dikendalikan. Di tengah situasi tersebut, ruang gerak pemerintah semakin sempit. Di satu sisi, Indonesia harus menjalankan berbagai komitmen yang telah disepakati dengan IMF. Di sisi lain, dampak kebijakan itu mulai memicu ketidakpuasan di dalam negeri. Kepercayaan publik menurun, sementara kondisi ekonomi terus memburuk. Pertanyaan yang mulai muncul bukan lagi bagaimana menghentikan krisis, melainkan apakah strategi yang dijalankan justru memperparah keadaan. Di tengah tekanan yang semakin kompleks ini, Soeharto mulai mencari jalan keluar di luar kerangka yang sudah ditetapkan. Sebuah langkah yang tidak hanya dimaksudkan untuk menghentikan laju krisis, tetapi juga berpotensi mengubah arah hubungan Indonesia dengan kekuatan eksternal yang sejak awal terlibat dalam penanganannya.
Memasuki awal tahun 1998, Indonesia berada di tengah krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modernnya. Nilai tukar rupiah yang beberapa bulan sebelumnya masih berada di kisaran Rp2.400 per dolar Amerika Serikat, kini sempat menyentuh Rp16.000. Banyak perusahaan tidak mampu membayar utang, harga-harga terus naik, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan semakin menurun. Berbagai kebijakan yang dijalankan bersama IMF belum berhasil menghentikan kejatuhan tersebut. Di tengah situasi yang semakin genting, Soeharto mulai mencari jalan lain untuk menyelamatkan rupiah. Salah satu langkah yang kemudian menarik perhatian adalah keputusan Soeharto mengundang Profesor Steve Hanke, seorang ekonom moneter dari Johns Hopkins University. Berbeda dengan pendekatan IMF, Hanke menawarkan sebuah sistem yang dikenal sebagai Currency Board System atau CBS. Inti dari sistem ini sederhana, jumlah uang yang beredar harus didukung oleh cadangan devisa yang tersedia. Dengan cara itu, nilai mata uang tidak lagi bergerak bebas mengikuti gejolak pasar, melainkan memiliki sandaran yang jelas. Menurut Hanke, mekanisme ini dapat menghentikan kepanikan dan memulihkan kepercayaan terhadap rupiah. Bersama tim pemerintah, Hanke mengusulkan agar rupiah dipatok pada level Rp5.500 per dolar Amerika Serikat. Tujuannya bukan hanya menstabilkan kurs, tetapi juga mengirim pesan yang jelas kepada pasar bahwa nilai tukar tidak akan terus terjun bebas. Dalam krisis yang sebagian besar digerakkan oleh kepanikan dan spekulasi, kepastian seringkali menjadi faktor yang sangat penting. Karena itulah CBS dipandang sebagai alternatif yang berbeda dari kebijakan pengetatan yang selama ini dijalankan IMF. Reaksi pasar muncul hampir seketika ketika kabar mengenai rencana penerapan CBS mulai beredar pada Februari 1998. Rupiah langsung menunjukkan penguatan yang signifikan. Dalam waktu singkat nilainya naik sekitar 28 hingga 32%, bergerak dari kisaran Rp13.000 menjadi di bawah Rp10.000 per dolar Amerika Serikat. Menariknya, penguatan ini terjadi bahkan sebelum sistem tersebut diterapkan. Pasar tampaknya merespons kemungkinan bahwa pemerintah akhirnya memiliki strategi baru untuk menghentikan krisis yang terus memburuk. Namun respons positif tersebut justru memicu reaksi yang berlawanan dari lembaga-lembaga internasional. IMF dan Bank Dunia melihat rencana ini sebagai penyimpangan dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam Letter of Intent. Dalam waktu singkat, tekanan terhadap pemerintah Indonesia meningkat tajam. IMF mengirimkan sinyal yang tegas bahwa penerapan CBS tidak dapat diterima dalam kerangka program bantuan yang sedang berjalan. Tekanan tersebut tidak berhenti pada peringatan teknis. IMF secara langsung mengaitkan keputusan Indonesia dengan kelanjutan paket bantuan senilai 43 miliar dolar Amerika Serikat. Pesannya sederhana, tetapi konsekuensinya sangat besar. Jika pemerintah tetap menerapkan currency board system, maka seluruh dukungan finansial internasional dapat dihentikan. Dalam kondisi di mana sistem perbankan sudah rapuh dan cadangan devisa terus tergerus, ancaman ini bukan sekadar posisi tawar, tetapi menjadi faktor yang menentukan arah kebijakan. Di titik ini, perdebatan tentang CBS tidak lagi berada di ranah ekonomi semata. Ia berubah menjadi benturan antara dua pendekatan yang berbeda. Di satu sisi, upaya untuk memulihkan stabilitas melalui kontrol ketat terhadap sistem moneter domestik. Di sisi lain, tuntutan untuk tetap berada dalam kerangka kebijakan global yang ditentukan oleh lembaga internasional. Pilihan yang dihadapi Soeharto bukan hanya soal efektivitas kebijakan, tetapi juga menyangkut sejauh mana negara dapat menentukan jalannya sendiri di tengah tekanan eksternal. Seiring berjalannya waktu, dukungan terhadap CBS mulai melemah. Sejumlah ekonom dan pejabat di dalam negeri khawatir bahwa konflik terbuka dengan IMF justru akan memperburuk keadaan. Sementara itu, tekanan internasional terus meningkat. Akibatnya, gagasan yang sempat memberikan harapan baru bagi pemulihan rupiah semakin sulit diwujudkan.
Pada akhirnya, rencana penerapan currency board system tidak pernah benar-benar diwujudkan. Opsi yang sempat memberikan sinyal pemulihan justru berhenti di tengah jalan, meninggalkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya sedang dipertahankan dalam proses tersebut. Ketika satu jalur solusi tertutup, tekanan terhadap rupiah kembali berlanjut dan krisis memasuki fase yang lebih dalam. Penolakan terhadap gagasan ini tidak hanya datang dari lembaga keuangan internasional, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan yang lebih luas di tingkat kekuasaan global, di mana arah kebijakan ekonomi sebuah negara tidak sepenuhnya berdiri di ruang yang netral. Ketika gagasan currency board system mulai mendapat respons positif dari pasar, memberi harapan akan jalan keluar dari krisis, tekanan terhadap Indonesia tidak berkurang, justru tekanannya berubah bentuk dan menjadi lebih langsung. Jika sebelumnya penolakan datang melalui lembaga keuangan internasional, kini intervensi bergerak ke level yang lebih personal. Dokumen percakapan yang kemudian dideklasifikasi mengungkap bahwa kebijakan ekonomi Indonesia bahkan telah dibahas langsung dalam komunikasi pribadi antara Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, dan Presiden Soeharto. 9 Januari 1998 menjadi titik awal. Dalam panggilan telepon pertamanya, Clinton secara langsung meminta pemerintah Indonesia menjalankan program IMF sepenuhnya, tanpa penyimpangan. Nada pembicaraannya tidak lagi sekadar teknis, melainkan menekankan kepatuhan. Dalam situasi pasar yang sangat sensitif, pesan seperti ini tidak hanya berhenti pada isi percakapan. Ia menjadi sinyal kuat bahwa arah kebijakan Indonesia sedang diawasi langsung oleh kekuatan global. Tekanan tersebut tidak berhenti. Pada 15 Januari 1998, hari penandatanganan Letter of Intent tahap kedua, Clinton kembali menelepon. Kali ini pesannya lebih tegas. Komitmen yang sudah ditandatangani tidak boleh diubah, apalagi dinegosiasikan ulang. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan opsi lain seperti currency board system. Namun pesan tersebut secara efektif mempersempit ruang gerak, seolah pilihan alternatif mulai ditutup satu persatu. Isi percakapan itu juga menunjukkan arah tekanan yang lebih luas. Menjalankan program IMF bukan hanya soal stabilisasi ekonomi, tetapi juga perubahan struktur ekonomi. Pemerintah didorong untuk mengurangi peran negara dalam sektor-sektor strategis. Berbagai kontrol ekonomi, dari distribusi pangan hingga perlindungan industri nasional, perlahan dibongkar. Dalam kerangka ini, upaya stabilisasi berjalan seiring dengan pembukaan pasar domestik secara besar-besaran. Puncaknya terjadi pada 13 Februari 1998. Dari Camp David, Clinton kembali menghubungi Soeharto untuk ketiga kalinya. Saat itu wacana penerapan currency board system sudah berada di titik krusial. Kali ini pesannya jauh lebih jelas. CBS dianggap tidak sejalan dengan program yang telah disepakati dan secara implisit dikaitkan dengan risiko hilangnya dukungan internasional. Secara teknis, yang dibahas adalah soal cadangan devisa dan kesiapan institusi. Namun dalam praktiknya, pesan yang diterima jauh lebih sederhana. Opsi itu tidak boleh dijalankan. Dalam situasi ini, pilihan pemerintah menjadi sangat terbatas. Di satu sisi, currency board system menawarkan kepastian yang berpotensi menstabilkan nilai tukar. Di sisi lain, mempertahankannya berarti berisiko kehilangan akses ke jaringan keuangan global, sesuatu yang saat itu sangat dibutuhkan Indonesia. Tekanan yang ada bukan lagi sekadar saran, melainkan batas yang secara nyata menentukan sejauh mana kebijakan nasional bisa bergerak. Keputusan akhirnya diambil. Rencana penerapan CBS pun dibatalkan, dampaknya langsung terasa. Kepastian yang sempat muncul di pasar menghilang begitu saja. Nilai rupiah kembali tertekan, merosot hingga mendekati Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Tanpa kebijakan yang mampu menahan ekspektasi pasar, nilai tukar kembali digerakkan oleh kepanikan dan sentimen negatif. Dampaknya segera menjalar ke kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, distribusi terganggu, dan tekanan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Krisis yang awalnya hanya terjadi di sektor keuangan kini berubah menjadi krisis nyata di tengah kehidupan rakyat. Dalam kondisi ini,
Masalahnya tidak lagi sekadar ekonomi, tetapi juga kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengendalikan keadaan. Ketika berbagai opsi penyelamatan semakin tertutup dan tekanan ekonomi terus meningkat, krisis ini berubah arah. Ia tidak lagi sekadar soal nilai tukar atau kebijakan finansial. Krisis ini mulai menyentuh hal yang lebih mendasar, hubungan antara stabilitas ekonomi dan legitimasi politik. Pada titik ini, keduanya tidak lagi bisa dipisahkan. Ketika tekanan ekonomi mencapai titik terdalam, dampaknya tidak lagi sekadar terlihat di angka-angka. Inflasi melonjak hingga mendekati 77%. Akibatnya, harga kebutuhan pokok melambung, melampaui kemampuan sebagian besar masyarakat. Pada saat yang sama, gelombang PHK meluas, menghantam sektor produksi. Dalam waktu singkat, krisis finansial berubah menjadi krisis sosial. Ketika kebutuhan dasar mulai sulit dipenuhi, stabilitas yang selama ini dijaga oleh kekuatan politik dan keamanan mulai kehilangan pijakannya. Rangkaian peristiwa pada Mei 1998 mempercepat proses tersebut. Penembakan mahasiswa dalam tragedi Trisakti memicu gelombang kerusuhan di berbagai kota besar. Situasi berubah cepat dan tidak lagi bisa dikendalikan dengan cara-cara biasa. Di dalam lingkaran kekuasaan, dukungan mulai runtuh. Sejumlah menteri menolak bergabung dalam kabinet baru. Pimpinan parlemen bahkan secara terbuka meminta Soeharto untuk mundur. Pada titik ini, yang runtuh bukan hanya ekonomi, tetapi juga legitimasi politik yang selama puluhan tahun menopang kekuasaan. Hingga akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri, mengakhiri lebih dari 3 dekade kepemimpinannya. Pada awalnya, kejatuhan ini dipahami sebagai akibat langsung dari krisis ekonomi yang tak terkendali. Namun seiring waktu, muncul pernyataan-pernyataan yang memberi sudut pandang berbeda. Pada 1999, Direktur Pelaksana IMF, Michel Camdessus, menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa kebijakan yang diambil lembaganya turut menciptakan kondisi yang mendorong Soeharto meninggalkan jabatannya. Ini bukan spekulasi, melainkan refleksi dari aktor yang terlibat langsung. Dalam satu pernyataan itu, hubungan antara kebijakan ekonomi dan perubahan politik menjadi jauh lebih terang. Pandangan serupa juga datang dari lingkungan pemerintahan Amerika Serikat. Lawrence Eagleburger menyebut bahwa pendekatan melalui IMF merupakan langkah yang efektif dalam menghadapi situasi di Indonesia. Pernyataan ini memberi gambaran bahwa krisis tersebut tidak sepenuhnya terlepas dari pertimbangan strategis yang lebih luas. Dalam kerangka ini, lembaga keuangan internasional bukan hanya berperan sebagai pengelola krisis, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme yang dapat memengaruhi arah politik suatu negara. Indikasi lain muncul tidak lama setelah perubahan kekuasaan terjadi. Pada Agustus 1998, ketika Rusia dan Brasil menghadapi tekanan finansial yang serupa, pendekatan yang diambil justru berbeda. Dalam kedua kasus tersebut, lembaga keuangan internasional memberi ruang bagi mekanisme penstabil nilai tukar yang mirip dengan currency board system, opsi yang sebelumnya ditolak keras di Indonesia. Perbedaan ini bukan hanya soal teknis, tetapi tentang bagaimana sebuah kebijakan diperlakukan dalam situasi yang relatif sebanding. Perbandingan ini membuka pertanyaan yang lebih besar. Jika suatu pendekatan dianggap tidak layak di satu negara, tetapi diterima di negara lain dengan kondisi yang serupa, maka penilaiannya tidak sepenuhnya bersifat teknis. Dalam konteks Indonesia, penolakan terhadap opsi yang sempat mendapat respons positif di pasar, diikuti dengan penerimaan pendekatan serupa di negara lain, menunjukkan adanya standar yang tidak selalu konsisten. Pada titik ini, batas antara kebijakan ekonomi dan kepentingan geopolitik menjadi semakin kabur. Keputusan yang pada awalnya terlihat sebagai langkah teknis untuk menstabilkan ekonomi, dalam praktiknya berjalan beriringan dengan perubahan kekuasaan di dalam negeri. Tanpa perlu dinyatakan secara langsung, rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa krisis 1998 bukan hanya tentang kegagalan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana tekanan eksternal dapat berinteraksi dengan dinamika internal dan mendorong perubahan yang jauh lebih besar.
Seiring waktu, berbagai pernyataan dan fakta yang muncul memang tidak selalu memberi jawaban pasti, namun semuanya membentuk pola yang bisa dibaca ulang. Pola yang menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, kebijakan ekonomi tidak selalu berada di ruang yang netral, dan bahwa arah sebuah negara pada akhirnya bisa dipengaruhi oleh lebih dari sekadar mekanisme pasar. Krisis tahun 1998 meninggalkan pelajaran yang tidak selalu tercermin dalam angka-angka ekonomi. Runtuhnya nilai tukar, lonjakan inflasi, dan kolapsnya sistem perbankan memang menjadi gambaran yang paling terlihat. Namun di balik itu, ada proses yang lebih dalam. Tekanan ekonomi tidak hanya menghantam pasar, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan yang melampaui sektor finansial. Dalam kondisi tertentu, guncangan terhadap mata uang bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah proses yang mampu menggeser arah kekuasaan sebuah negara. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang terlihat teknis di permukaan bisa membawa dampak yang jauh lebih besar. Program penyesuaian, bantuan finansial, hingga rekomendasi stabilisasi disusun dengan bahasa profesional, seolah berada di ruang yang netral. Namun dalam praktiknya, ketika diterapkan di tengah krisis yang kompleks, kebijakan itu tidak hanya memengaruhi ekonomi, ia juga menentukan siapa yang mampu bertahan dan siapa yang perlahan kehilangan pijakan. Indonesia hari ini berada dalam konteks yang berbeda. Keterhubungan dengan berbagai pusat kekuatan global membuka lebih banyak pilihan dibandingkan 3 dekade lalu. Hubungan dengan negara-negara barat tetap berjalan, sementara kerja sama dengan Cina juga berkembang pesat. Dalam struktur seperti ini, ruang untuk menjaga keseimbangan memang lebih terbuka. Namun di saat yang sama, dibutuhkan ketelitian yang lebih tinggi untuk membaca arah perubahan global. Namun, perubahan konteks tidak selalu menghapus pola. Tekanan terhadap mata uang, pergerakan modal asing, dan respons pasar tetap menjadi bagian dari dinamika yang terus berulang dalam sistem ekonomi global. Yang membedakan adalah cara kita membacanya. Apakah sekadar sebagai gejala pasar yang biasa atau sebagai bagian dari pergerakan yang lebih besar? Pada akhirnya, krisis bukan hanya tentang apa yang terjadi saat itu, tetapi tentang bagaimana ia dipahami setelahnya. Ketika rupiah kembali berada dalam tekanan, pertanyaannya bukan lagi sekadar seberapa jauh nilainya akan melemah. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang sedang terbentuk di balik pergerakan itu? Dan apakah sejarah dalam bentuk yang berbeda sedang kembali mengirimkan sinyal yang pernah muncul sebelumnya?